Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Fakhrul Rajib Purnama, Manajemen B Angkatan 2020. Saya di sini akan menjelaskan tentang penganggaran tenaga kerjaan. Anggaran tenaga kerja adalah anggaran biaya tenaga kerja, yaitu merupakan rencana biaya untuk taksiran pembayaran tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses memproduksi produk yang telah direncanakan pada suatu periode tertentu. Ada beberapa istilah penting yang berkenaan dengan anggaran biaya tenaga kerja, meliputi yang pertama ada tenaga kerja intelektual, tenaga kerja yang dalam penyelesaian pekerjaannya dominan menggunakan tenaga pikiran atau menggunakan pengetahuannya bukan didasari keterampilan seperti manajer dan staf ahli dan analisis. Ada juga tenaga kerja fisik, tenaga kerja yang dalam mengerjakan pekerjaannya dominan menggunakan tenaga fisik seperti buruh atau supir. Yang kedua ada tenaga kerja langsung atau TKL, tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam pengolahan produksi. Yang ketiga, tenaga kerja tidak langsung atau TKTL adalah tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung dalam pengolahan produksi seperti satpam, bagian administrasi atau personalia. Yang keempat ada upah, terdiri dari yang pertama ada upah tenaga kerja langsung, disebut biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua ada upah tenaga kerja tidak langsung, disebut biaya tenaga kerja tidak langsung. Berapa hal yang dapat mempengaruhi penyusunan anggaran biaya tenaga kerja, yaitu di sini ada beberapa bagian. Dari di sini saya akan menjelaskan ada 4 bagiannya. Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja ini sering seiring dan sejalan dengan yang telah dianggarkan dari banyaknya volume produksi, dan volume produksi itu ditentukan dari banyaknya anggaran volume penjualan. Yang kedua, kebutuhan teknologi yang dipergunakan dalam proses produksi, apakah dengan padat harga atau padat modal. Yang ketiga, standar waktu kerja buruh, berapa lama waktu yang dibutuhkan satu orang tenaga kerja buruh untuk menyelesaikan satu unit output. Yang keempat, ada sistem pengupahan, apakah menggunakan sistem pembayaran upah per jam, per hari, per minggu, atau per unit. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan manfaat anggaran tenaga kerja. Adapun manfaat dengan dibuatnya anggaran tenaga kerja ini dibagi perusahaan adalah dapat dijadikan sebagai yang pertama, pedoman kerja manajer ini dalam mendorong aktivitas buruh mencapai